Si paling perdana. Anggota DPR RI Rahayu Saraswati menyatakan akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto jika nasib Rudy Soik, polisi yang dipecat karena membongkar kasus mafia BBM di Nusa Tenggara Timur, tidak ditindaklanjuti dengan jelas oleh Polri. Keponakan Prabowo itu menilai bahwa Rudy Soik telah membongkar kasus mafia subsidi BBM yang merugikan para nelayan di NTT. Namun karena tugas itu, Rudy justru diterpa pelanggaran kode etik hingga dipecat. Walaupun sudah dipecat, pihak polisi menyatakan bahwa Rudy Soik masih memiliki waktu untuk mengajukan banding atas perusahaan pemecatan tersebut. Berita selengkapnya akan hadir dalam DMPV News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DMP Evening News untuk edisi Selasa 29 Oktober 2024 dengan beragam berita faktual dan terkini yang akan mengisi ruang informasi Anda. Saya Andika Siransyah bersama Anda. Mengaku hanya guyon, Suswono minta maaf soal pernyataan janda nikahi pemuda pengangguran. Arahan Prabowo jadikan Maung sebagai mobil dinas menteri berujung klarifikasi. Serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi pelaksana tugas Presiden gantikan Prabowo mulai pekan depan. Kami mulai DMP Evening News malam ini dengan berita yang baru saja diperoleh redaksi DNP Integrated News, di mana Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia periode 2015-2016 berinisial CS. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar dalam konferensi pers mengatakan dua orang tersebut telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Dalam konstruksi perkara ini Abdul Kohar mengatakan bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan saat itu, Tom Lembong, memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kementerian Perdagangan, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Kami mulai election 360 dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono yang meminta maaf atas polemik yang timbul akibat pernyataannya terkait agar janda kaya menikahi pria muda dan hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ia mengaku hanya guyon. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Senin 28 Oktober, ia menyadari bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan polemik. Atas hal tersebut, ia meminta maaf sekaligus mencabut pernyataan tersebut. Suswono menjelaskan pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konteks bercanda, menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi. Tidak ada maksud sama sekali menyinggung tentang janda, apalagi manusia agung sepanjang zaman, yakni Rasulullah SAW. Sebelumnya, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menghadiri deklarasi dukungan Bang Japar di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan pada Sabtu 26 Oktober lalu. Suswono menyatakan akan melanjutkan program-program yang telah digagas oleh gubernur sebelumnya, termasuk Anies Baswedan. Selain itu, Suswono mengaku akan membuat sejumlah program terobosan, salah satunya adalah kartu anak yatim.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Presiden RI saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraannya untuk menghadiri agenda internasional. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengamini bahwa Presiden Prabowo bakal melaksanakan kunjungan ke luar negeri pada pekan mendatang. Ia mengatakan bahwa Presiden ke-8 RI mendapatkan undangan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC pada 14 hingga 15 November 2024 di Peru. Kemudian Prabowo juga akan menghadiri KTT G20 pada 18 hingga 19 November 2024 di Brasil. Prasetyo juga mengatakan bahwa selama kekosongan pemerintah saat Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, maka negara akan dipegang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang menyiapkan keputusan presiden atau Kepres untuk penunjukan Gibran sebagai pelaksana tugas presiden selama kepergian Prabowo ke luar negeri. Muhammad Zainul Arifin menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ia meminta adanya pembatasan masa jabatan anggota DPR menjadi 2 periode. Menurutnya, dengan tidak dibatasinya periode masa jabatan menyebabkan sirkulasi kekuasaan lembaga legislatif menjadi tidak berjalan. Wajah baru sulit menang dan mengisi posisi legislatif. Dalam gugatannya, Zainul menguji konstitusionalitas materi dan penjelasan pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5, pasal 318 ayat 4, dan pasal 367 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang ketentuan masa jabatan anggota DPR, tapi tidak mengatur tentang periodisasi jabatan. Menurut Zainul, tidak adanya pembatasan periodisasi jabatan anggota legislatif telah menyebabkan ketidakpastian dalam negara hukum Indonesia. Sebab ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan itu sama sekali tidak memberi kepastian perihal sampai berapa periode seorang dapat mencalonkan atau menjabat sebagai anggota legislatif. Padahal menurutnya, negara hukum disebut sebagai negara hukum bila memiliki hukum-hukum yang berkepastian, terutama dalam bentuk norma yang tertulis. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan pindad mau sebagai kendaraan dinas menteri dan pejabat eselon 1. Lewat siaran resminya, Kemenkeu menyatakan bahwa pernyataan Anggito pada Senin 28 Oktober pagi itu bukanlah perencanaan tetapi hanya sebagai contoh. Klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan oleh Humas UGM menyatakan bahwa rencana tersebut dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri. Padahal dalam orasi ilmiah Disnatalis ke-15 dan Lustrum ketiga Sekolah Vokasi UGM 2024, Anggito mengatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan akan memakai mobil maung dari PT Pindad sebagai kendaraan dinas. Ia mengatakan mau akan menggantikan kendaraan impor seperti Toyota Alphard yang sekarang ini juga dipakai oleh dirinya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan maung buatan Pindad sebagai mobil dinas. Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan maung limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden. Anggota DPR RI Rahayu Saraswati menyatakan akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto jika nasib Rudy Soik, polisi yang dipecat karena membongkar kasus mafia BBM di Nusa Tenggara Timur, tidak ditindaklanjuti dengan jelas oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Keponakan Prabowo itu menilai bahwa Rudy Soik telah membongkar kasus mafia subsidi BBM yang merugikan para nelayan di NTT. Namun karena tugas itu, Rudy justru diterpa pelanggaran kode etik hingga dipecat. Walaupun sudah dipecat, pihak kepolisian menyatakan bahwa Rudy Soik masih memiliki waktu untuk mengajukan banding atas putusan pemecatan itu. Rahayu pun mengatakan bahwa Rudy Soik merupakan sosok polisi yang sudah berjuang
melawan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun polisi yang berpangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA itu kini seolah-olah menjadi bagian oknum dalam institusi Polri. Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rodi Soik meliputi beberapa kasus lainnya seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan kasus BBM bersubsidi. Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku tidak menggunakan handphone atau HP selama ini. Megawati mengatakan itu dipilihnya lantaran ia sering disadap. Hal ini disampaikan Megawati dalam acara peresmian Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih atau TMP dan kegiatan Tebus Murah di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 28 Oktober lalu. Megawati mengaku kesal ketika HP-nya disadap, sampai-sampai ia berbicara langsung dengan pihak yang menyadapnya. Presiden kelima Indonesia ini tidak menyebutkan siapa pihak yang menyadapnya dan kapan penyadapan itu berlangsung. Namun penyadapan terhadap Presiden Indonesia tercatat pernah terjadi sebelumnya, bahkan dilakukan oleh pihak asing. Pada 2013 lalu, mantan mata-mata Amerika Serikat Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia yang menyebutkan bahwa pada tahun 2009 Badan Intelijen Australia telah menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya Adi Yudhoyono, dan beberapa pejabat tinggi Indonesia lainnya. Peristiwa penyadapan itu telah memicu ketegangan antara pemerintah Indonesia dan Australia ketika itu. Megawati dalam kesempatan pada Senin lalu juga menyampaikan kepada kader-kader partai untuk berani seperti dirinya yang selalu jadi incaran penyadapan. Kehadiran rumah makan nasi Padang cukup menjamur di Indonesia. Tidak hanya di Padang, Anda bisa menjumpai restoran khas masakan Minang ini di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Tidak heran banyak orang yang bukan asli Padang tertarik untuk membuka bisnis kuliner khas satu ini di daerah mereka ataupun di Padang. Rupanya hal ini menjadi pertentangan oleh salah satu oknum ormas seperti yang baru-baru ini viral di jagat maya. Pasalnya ada salah satu rumah makan masakan khas Minang yang beroperasi di Padang tiba-tiba diseruduk oleh ormas setempat. Usut punya usut, hal tersebut lantaran sang pemilik rumah makan Padang tersebut bukanlah orang asli Padang. Aksi ketika ormas tersebut terekam dalam sebuah video yang pertama kali diunggah di akun TikTok @danjukjaran5. Dalam keterangan video tersebut disebutkan bahwa anggota ormas tersebut melakukan razia pedagang nasi Padang yang bukan dimiliki oleh orang Padang. Dalam video tersebut terlihat rumah makan nasi Padang yang lokasinya cukup kecil itu didatangi oleh sekelompok pria yang diduga merupakan sekelompok anggota ormas. Mereka kemudian mengacak-acak rumah makan tersebut. Salah satu di antara mereka juga menyebut tempat tersebut merupakan nasi Padang abal-abal karena pemiliknya bukan orang asli Minang. Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti detail lokasi dan latar belakang aksi ormas yang menghancurkan rumah makan nasi Padang tersebut. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahi Monang Siditonga untuk meninjau ulang pemecatan anggota Polda NTT Ibda Rudi Soik yang dipecat karena membongkar kasus mafia bahan bakar minyak atau BBM. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati saat membacakan hasil rekomendasi rapat antara Komisi 3 DPR RI dan Polda NTT pada Senin 28 Oktober lalu menyebut bahwa Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudi Soik. Pada rapat kemarin, anggota Komisi 3 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan alasan pemecatan Rudi Soik. Anggota Komisi 3 DPR RI dari daerah pemilihan NTT Benike Harman menilai janggal Rudi dipecat gara-gara melanggar etik saat mengungkap kasus mafia BBM. Politikus Partai Demokrat ini pun mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut. Oleh karena itu, Beni meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam, serta menangani lebih lanjut kasus mafia BBM yang diungkap oleh Rudi. Selepas mendapat banyak tekanan dari Komisi 3 DPR RI, Kapolda NTT menyatakan
akan menggelar sidang banding terkait kelanjutan nasib karir Ibda Rudi. Daniel memastikan sidang banding akan digelar. Nantinya komisi ini akan menggelar sidang banding soal Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang sebelumnya memutuskan memberhentikan Rudi. DNP International News. Kita masuki segmen DNP International News. Dalam rangka menyambut tahun Jubileum Agung 2025, Tahta Suci Vatikan merilis maskot resmi untuk tahun 2025 yakni Luce. Luce dalam bahasa Italia berarti cahaya. Uskup Agung Viscera menyatakan dalam pernyataan yang dikutip dari Catholic TV bahwa maskot ini terinspirasi dari keinginan gereja Katolik untuk tetap hidup bahkan di dalam budaya pop kultur yang dicintai kaum muda Katolik. Menurut sumber yang sama, Luce nantinya juga akan dipamerkan sebagai maskot Tahta Suci pada ajang Expo 2025 yang akan berlangsung di Osaka, Jepang. Simone Legno, seniman yang mengerjakan proyek ini, merasa senang karena dapat memberi kontribusi berupa seni pop kultur kawaii ke ranah Tahta Suci. Ia secara pribadi juga mengharapkan agar Luce dan teman-temannya dapat menjadi representasi dari kaum muda. Tahun Jubileum Agung sendiri dirayakan setiap 25 tahun sekali oleh Gereja Katolik. Perayaan ini berlangsung setahun penuh yang diisi oleh dengan ziarah, doa hingga kegiatan amal dalam rangka pengampunan serta pembaharuan spiritual. Paus Fransiskus sendiri telah mengumumkan bahwa tahun Jubileum Agung 2025 nanti bertema Peziarah Pengharapan atau Pilgrim of Hope. Perayaan ini akan berlangsung mulai 24 Desember 2024 hingga 6 Januari 2026. Otoritas Israel pada Senin 28 Oktober meloloskan sebuah undang-undang yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA beroperasi di negara itu yang dapat mempengaruhi pekerjaan badan itu di Gaza. Pemungutan suara pada Senin menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset atau Parlemen Israel mendukung pelarangan tersebut dan 10 lainnya menolak. Undang-undang tersebut akan berlaku dalam 90 hari setelah disetujui. Di bawah undang-undang baru itu yang didukung sebagian besar anggota Knesset, UNRWA tidak akan mengelola institusi apapun, memberikan layanan apapun, atau melakukan kegiatan apapun, baik secara langsung atau tidak langsung di wilayah kedaulatan Israel. Sebuah laporan oleh harian Israel Yediot Ahronot. Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan bahwa kegiatan UNRWA di Yerusalem Timur akan dihentikan dan kewenangan badan tersebut akan diserahkan kepada tanggung jawab dan kendali Israel. RUU terpisah dari anggota Knesset Ron Katz, Yulia Malinovsky, dan Dan Illouz yang disetujui oleh anggota parlemen dengan suara 89 yang mengamanatkan agar Israel memutuskan semua hubungan dengan UNRWA yang melarang kerjasama atau hak istimewa apapun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut. Undang-undang baru tersebut membatalkan perjanjian 1967 yang mengizinkan UNRWA beroperasi di Israel, menghentikan kegiatannya di negara tersebut, dan melarang kontak antara pejabat Israel dan karyawan lembaga tersebut. Undang-undang itu juga menetapkan bahwa staf UNRWA tidak akan menerima visa diplomatik menurut harian tersebut. Sekian DNP News untuk edisi Selasa 29 Oktober 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dengarkan DNP News setiap Senin hingga Jumat dan DNP on the weekend setiap Sabtu dan Minggu di seluruh platform podcast kesayangan Anda atau melalui situs kami di dnpmedianetwork.com serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Saya Andika Rizky Rahansyah, terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.